Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Rafael Leao saat ini telah mencapai usia 24 tahun dan memasuki musim kelimanya di Serie A. Ini adalah saat yang tepat baginya untuk menunjukkan bahwa dia sedang menuju tahap akhir dari versi terbaiknya. Media La Gazzetta dello Sport telah mengulas performa Leao dalam analisis mereka. Gazzetta mencatat bahwa Leao telah menunjukkan kelihatan permainan di mana ia mampu menjadi pemenang pertandingan. Akan tetapi dalam beberapa waktu terakhir, performanya mulai merosot, terutama terkait performa golnya yang menjadi perhatian utama. Leao sendiri baru mencetak 3 gol dalam total 1000 menit bermain di lapangan, yang dianggap sebagai hasil yang kurang memuaskan. Ia sadar akan performanya dan ingin memberikan dampak yang lebih besar untuk tim AC Milan. Kesalahan emosional setelah pergantian pemain saat melawan Napoli juga menjadi sorotan. Reaksi marahnya saat itu, meskipun bukan hal serius, menunjukkan ketegangan dalam pertandingan tersebut. Hubungan antara Leao dan pelatih Stefano Pioli tetap baik, mengingat perkembangan pesat pemain ini di Milan. Pioli telah memberikan instruksi kepada Leao untuk lebih sering masuk ke dalam kotak penalti lawan, mengikuti serangan ke tiang jauh, dan menunjukkan lebih banyak keganasan dalam menendang ke gawang lawan. Namun, Leao baru sebagian mematuhi instruksi ini. Leao sendiri telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek permainannya yang dapat diartikan sebagai respon terhadap instruksi dari pelatih Stefano Pioli. Jumlah rata-rata sentuhan di area lawan telah meningkat secara signifikan dari 6,7 menjadi 7,2, menandakan bahwa pesan-pesan Pioli telah tersampaikan dengan baik. Namun, meskipun ada tanda-tanda perbaikan, terdapat juga beberapa statistik yang menurun, terutama ketika merujuk pada penampilan di Liga. Rata-rata tembakan per pertandingan secara keseluruhan mengalami penurunan dari 3,08 menjadi 1,77, yang menunjukkan bahwa Leao harus lebih sering mencoba untuk melepaskan tembakan. Statistik pun menjawab, musim lalu Leao mencetak 4 gol dan 6 assist dalam 13 pertandingan pertama. Sementara musim ini ia hanya mencetak 3 gol dan 3 assist. Oleh karena itu, Leao perlu menemukan titik balik dalam produktivitasnya dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi AC Milan. AC Milan merasa jika mereka membutuhkan perekrutan bek tengah baru pada bulan Januari karena cedera yang dialami oleh Pierre Kalulu dan Marco Pellegrino. Keduanya akan absen selama jangka waktu yang lama, terutama Kalulu, sehingga membuat penguatan lini belakang menjadi prioritas utama klub. Menurut laporan dari Tuttosport melalui Milan News, kepala pencari bakat AC Milan Geoffrey Moncada telah memantau penampilan bek Bournemouth, Liot Kelly, selama pertandingan Bournemouth melawan Burnley. Awalnya, rencana Milan adalah merekrut Kelly sebagai pemain bebas transfer pada musim panas, mengingat kontraknya akan segera habis. Namun, badai cedera yang dihadapi Milan telah memaksa klub untuk bertindak cepat, dengan harapan bahwa harga Kelly akan turun signifikan karena situasi kontraknya. Meskipun Milan berharap dapat mendapatkan pemain ini dengan harga yang lebih terjangkau, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Tottenham Hotspur juga tertarik pada Kelly dan mereka juga dapat bersaing untuk mendapatkannya pada bulan Januari nanti. Namun yang pasti, Milan harus bersaing keras untuk memperkuat lini belakangnya dan memastikan bahwa mereka memiliki bek tengah yang memadai untuk mengatasi absennya Kalulu dan Pellegrino. Di antara rekrutan musim panas AC Milan, satu nama yang mungkin belum mendapat perhatian maksimal adalah Yunus Musa. Pemain ini telah menjadi starter karena berbagai masalah cedera dalam tim dan ia telah menunjukkan potensinya yang sangat baik. Media Milan News membahas penampilan gelandang serba bisa ini yang telah menyesuaikan diri dengan Milan dan rencana taktis Stefano Pioli. Musa awalnya direkrut sebagai alternatif Ruben Loftus-Cheek, tetapi cedera Loftus-Cheek membuat peluang bagi Musa untuk menjadi starter. Yunus Musa yang memiliki banyak karakteristik unik telah tampil dengan kekuatan, semangat dan disiplin taktis dalam perannya sebagai mezzala. Ia mampu berlari dengan cepat,
tidak hanya di area penalti, tetapi juga di sisi lapangan untuk menciptakan ruang bagi rekan satu timnya seperti Christian Pulisic di tengah lapangan. Selain itu, Yunus Musa menunjukkan teknik yang cukup baik dan kecepatan dalam menghadapi lawan yang memberinya kemampuan yang hampir mirip dengan pemain sayap. Fleksibilitasnya memungkinkan Pioli untuk mempertimbangkan pilihan untuk memainkannya di sisi kanan lapangan saat melawan Udinese, yang sangat berguna mengingat cedera yang dialami oleh beberapa pemain seperti Pulisic dan Chukwueze. Yunus Musa masih berusia 20 tahun sehingga ia memiliki banyak ruang untuk berkembang. Namun investasi 20 juta euro untuk mendapatkannya tampaknya telah menjadi langkah yang sangat cerdas oleh AC Milan. Ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kejutan positif dalam skuad Milan musim ini dengan penampilan yang mengesankan. Gary Cardinale, pemilik AC Milan melalui perusahaannya Redbird Capital, telah mempertimbangkan untuk menjual saham mayoritasnya di klub sepak bola Prancis, FC Toulouse. Redbird mengakuisisi 85% saham Toulouse pada musim panas 2020 dan di bawah kepemilikan mereka, klub tersebut meraih promosi ke Ligue 1 pada musim 2021-2022 dan juga memenangkan Piala Prancis di musim lalu. Bloomberg melaporkan bahwa Cardinale sekarang mempertimbangkan untuk menjual saham mayoritasnya di Toulouse. Meskipun alasan dari keputusan ini belum diketahui, seorang juru bicara Redbird menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang masalah ini dan penjualan saham tersebut belum menjadi kepastian. Keputusan ini akan mempengaruhi masa depan FC Toulouse yang akan menunjukkan apakah Cardinale ingin lebih fokus pada kepemilikan dan investasinya di AC Milan. Milan sendiri telah mencatatkan kesuksesan finansial yang baik dengan laporan bahwa klub mencatatkan keuntungan sebesar 6 juta euro pada tahun 2022-2023. Belum termasuk penjualan pemain seperti Sandro Tonali. Fokus pada Milan, yang merupakan salah satu merek sepak bola paling terkenal di dunia, mungkin menjadi pilihan yang menarik untuk Cardinale dalam jangka panjang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.